Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jemaah Masjid Rahmatan lil Alamin yang semoga Allah berkahi ini. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Ya, setiap bulannya kita berjumpa di sini. Tidak terasa jemaah ya. Sebulan itu seperti sepekan sekarang. Perasaan baru anak duduk di sini, pulang terus tahu-tahu duduk di sini lagi. Ketemu lagi sama antum di sini. Sebulan tapi kok sebentar ya. Itu salah satu janji Rasulullah SAW. Ya kalau sudah di akhir zaman nanti ya taqarabuz zaman, ya zaman itu sudah mulai berdekatan. Sampai dirasa 1 tahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti 1 hari, 1 hari seperti sejam kira-kira. Dan 1 jam itu kayak hitungan menit saja. Dan betul jemaah, kita lihat main HP tak 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 cet 2 jam sudah. Ya, cepat sekali. Persis seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita tahu para jemaah sekalian, kita semua ini berjalan ke akhir dari 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah hari kiamat atau kematian kita. Kemungkinan yang kedua ya hari kiamat. Salah satu akan terjadi dan pasti. Entah kita hidup panjang umur sampai ketemu sama hari kiamat, naudzubillah, entah kita mati duluan. 2, tidak ada yang ketiga. Ada yang ketiga kira-kira? Apa yang ketiga? Tidak ada jemaah. Kalau tidak ya kita mati duluan ya hari kiamat duluan. Salah satu. Dan kelak dunia ini tersisa hanya nama, dulu di dunia dulu. Ya. Makanya dalam Al-Quran banyak mereka meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikembalikan ya, ke muka bumi ini. Mereka bilang kami akan kembali, Allah kembalikan kami ke dunia agar kami bisa beramal. Ghairal ladzi kunna na'mal. Amalan-amalan yang dulu, yang bukan seperti dulu yang kita amalkan. Dulu saya beramal amalan-amalan yang buruk ya Allah, sekarang tolong kembalikan kami ya Allah ke dunia. Kami akan beramal dengan amalan-amalan yang tidak sama dengan yang dulu kami amalkan. Mau diperbaiki amalannya, tapi semuanya sudah terlambat. Dunia sudah sirna. Dunia hanya sudah tinggal nama saja. Sekarang mereka punya 2 pilihan saja. Masuk surga atau kemana? Ke neraka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang menang. Faqad faz. Dia yang menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya ya permainan-permainan yang menipu atau kenikmatan-kenikmatan yang menipu. Kita hafal semua ayatnya para jamaah sekalian. Sebagaimana kita sebutkan barusan, dunia semuanya akan hancur, dunia hanya akan tinggal kenangan, semuanya akan sirna, dan yang akan kekal nanti ada 2 para jamaah sekalian, neraka atau surga. Pertanyaannya sekarang, apa itu neraka? Apa itu surga?
Nah, ini perlu kita jawab. Apa itu neraka dan apa itu surga, supaya kita tahu ya. Nanti jalan kita semua saat dunia ini sudah sirna ya ke salah satu di antara dua ini. Disebutkan para jamaah sekalian dalam suatu kitab yang ditulis oleh Dr. Ahmad Shadiq An-Najjar, ya, beliau salah satu dokter ya. Beliau atau ngomong-ngomong beliau ini temannya Ustadz Firanda saat kuliah dulu di Madinah. Ya, dokter di kuliah akidah juga. Beliau kawannya Ustadz Firanda. Kakak kelasnya atau seumuran sama Ustadz Firanda salah satu. Beliau nulis buku ini. Judul bukunya Beriman Terhadap Apa-apa yang Akan Datang Setelah Kematian. Dan beliau tutup bukunya dengan menjelaskan apa itu neraka, apa itu surga, gimana neraka, gimana surga. Namun secara ringkas, beliau tidak bertele-tele, beliau hanya menyebutkan hadis-hadisnya saja yang sahih, riwayat-riwayat yang sahih dan ayat-ayat Al-Quran yang jelas maknanya, bukan yang multitafsir lah, kurang lebih seperti itu. Beliau mengatakan kata surga itu diambil dari kata yang kita kenal jannah ya. Jannah itu apa? Surga. Surga bahasa Arabnya apa? Jannah. Secara bahasa kita harus tahu para jemaah, dalam istilah-istilah syariat Islam itu selalu ada dua makna. Makna yang pertama etimologi, yang kedua terminologi. Dengan kata lain, makna secara bahasa Arab sama makna secara syariat. Hampir semuanya ada. Sholat ada maknanya, secara bahasa artinya sholat itu doa. Namun secara syariat ya artinya sholat ya sholat yang kita kerjakan itu. Haji secara bahasa ada maknanya. Artinya haji adalah qasd, maksud. Coba dikecilin aja dulu ini. Haji secara bahasa artinya maksud. Saya mau berhaji, saya mau bermaksud. Tapi apakah itu haji yang diperintahkan dalam syariat Islam? Bukan. Yaitu adalah berangkat di bulan Dzulhijjah ya, melakukan manasik-manasik haji dari tanggal 8 sampai nanti tanggal 12 atau 13 Dzulhijjah. Begitu juga kata bid'ah. Banyak orang kalau dikasih tahu ya akhi ini bid'ah lu, muka ente juga bid'ah kata dia. Subhanallah. Ya bid'ah itu punya dua makna juga. Ada makna secara bahasa, ada makna secara syariat. Makna secara bahasa adalah segala sesuatu yang tidak memiliki hal yang serupa sebelumnya. Jadi perkara yang baru, artinya bid'ah secara bahasa. Ibtada'a, dia membuat sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Mobil, handphone, semua bid'ah. Betul, tapi bid'ah secara apa? Bahasa. Adapun secara syariat, maknanya bid'ah adalah satu amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bikin amalan seakan-akan ini bagian dari syariat, padahal itu bukan syariat. Tak pernah diajarkan sama Rasulullah. Dia amalkan itu bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini acara bid'ah. Ini yang dimaksud bid'ah secara apa? Bahasa. Jadi kalau ada orang bilang mobil bid'ah, handphone bid'ah, betul. Tapi nanggung antum bilangnya. Bilang bid'ah secara bahasa. Betul. Jadi setiap istilah dalam syariat ini punya dua makna. Secara bahasa Arab atau makna secara apa? Syariat. Jadi ada secara bahasa Arab, ada secara bahasa syariat. Dan masing-masing punya perbedaan makna. Itu yang perlu kita tahu. Semua seperti itu. Zakat, puasa, semua. Nikah punya makna. Semuanya punya makna. Dua pasti maknanya. Minimal itu. Sama seperti surga di sini dia punya arti secara bahasa Arab dan arti secara syariat. Adapun secara bahasa, arti dari kata jannah ini adalah diambil dari kata at-tasattur, penutup. Diambil atau di dalam kata jannah ini ada huruf jim, nun. Yang mana jim sama nun ini kalau dicampur biasanya maknanya itu menutupi. Begitu juga bahasa Arabnya tameng. Tameng itu kan menutupi seseorang dari sesuatu, ya kan? Bahasa Arabnya tameng itu junnah. Mirip-mirip seperti ini. Kalau ini jannah, mirip. Ini secara bahasa dan bukan ini yang mau kita bahas.
Yang mau kita bahas adalah makna jannah atau surga secara syariat Islam. Apa yang dimaksud surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah banyak sekali dalam Al-Qur'an menyebutkan jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya khalidina fiha, dan akan kekal di dalamnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud oleh Allah? Ya, itu adalah ad-dar, tempat yang oleh Allah Subhanahu wa taala telah dipersiapkan untuk hamba-hambanya yang mukmin. Suatu makhluk, suatu tempat yang sudah Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang mukmin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya surga secara syariat. Adapun secara bahasa tadi apa artinya? Seperti tameng, menutupi sesuatu dari sesuatu, itu artinya jannah. Tapi kalau artinya secara syariat, yaitu yang kita kenal surga yang penuh dengan kenikmatan, tempat yang sudah Allah ciptakan untuk membalas hamba-hambanya yang beriman. Adapun neraka para jamaah sekalian, di sini ada huruf nun sama alif sama ra. Nun, alif, ra. Dan ini asal katanya itu dari huruf nun, waw sama ra. Nur. Apa artinya nur? Huruf nun, waw sama ra ini kalau ini bercampur, ini memberitahu kita, mengisyaratkan kepada kita makna kepada sesuatu yang bercahaya, terang. Secara bahasa ini. Nah, dulu ada orang jamaah haji, di kamarnya lampunya mati. Dia mau lihat TV mungkin tidak bisa. Listrik mati, gelap gulita, AC-nya mati, lampu kamar mandi mati. Sekarang dia berpikir gimana caranya anak mau lapor ke resepsionis sedangkan dia tidak bisa bahasa Arab. Antum mau bilang apa? Kira-kira aja mah. Lampu mati. Di kamar anak lampunya mati. Apa bahasa Arabnya? Tidak tahu dia, mikir. Nah, dapat anak kata dia. Akhirnya turun dia ke resepsionis. Sampai ke resepsionis, dia bilang, Nur innalillah, kata dia. Ya. Nur innalillah. Itu petugas resepsionis pikir jamaah, ada jamaah haji namanya Nur meninggal dunia. Bukan lampunya yang diperbaiki, dia bawa petugas itu, apa? Ambulan. Mana Nur, kata. Yang innalillah tadi. Ini kata dia. Lampunya mati semua. Ya. Betul dia tidak salah, nur itu cahaya. Cuman dia mau bilang matinya itu innalillah itu salah. Ya, jadi ini ya jokes ya katanya orang. Wallahu a'lam ini sahih itu tidak ceritanya. Tapi berkali-kali ini kerap kali diceritakan ya. Karena sangat banyak cerita jamaah haji kalau sudah di sana ya. Diambil dari kata nun, waw sama ra ya. Kata nur yang maknanya adalah bercahaya, yang terang. Dan juga maknanya bisa idtirab, yang bergoncang terus, tidak pernah bisa diam. Itu asal kata dari kata an-nar, neraka itu ya bercahaya dan tidak pernah bisa diam, bergejolak terus. Ini kalau dari sisi bahasa. Tapi kalau dari sisi istilah syariat Islam, an-nar yang sama Allah kerap kali ditakut-takuti kepada hambanya dalam Al-Quran, yang kata Allah bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Bukan itu yang dimaksud, tapi maksudnya lain, yaitu tempat yang Allah ciptakan dan Allah sudah siapkan untuk menghukum hamba-hambanya yang tidak taat kepada Allah dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sangat banyak dalam Al-Quran dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya neraka itu sudah Allah ciptakan dan neraka itu adalah ciptaan Allah dan itu bukan hayalan atau bukan dongeng yang nanti ada neraka, nanti ada surga, bukan. Sangat jelas ayat-ayatnya. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Imran ayat 185 yang kita sebutkan tadi ayatnya, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka dia adalah orang yang menang. Sangat jelas. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, tidak tobat dari dosa syiriknya,
maka bagi dia adalah untuk Allah haramkan bagi dia surga, dan Allah haramkan baginya atau Allah akan kembalikan dia ke neraka. Wa ma'wahun nar, jelas. Allah haramkan surga dan Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Jelas sekali ada surga dan ada neraka. Belum lagi dari hadis-hadis yang sangat banyak saat Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj, ya Rasulullah bilang saya dimasukkan ke dalam surga, saya lihat ini dan saya lihat itu. Banyak sekali dalil-dalil yang datang menceritakan bahwasanya Rasulullah sudah tahu seperti apa isinya surga, sudah diperlihatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ulama-ulama dari kalangan para salafus saleh, salah satunya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, beliau mengatakan wal iman bi annal jannatu haq wan naru haq. Ya, iman dikatakan, tidak dikatakan orang beriman melainkan dia beriman bahwasanya surga itu benar dan neraka itu benar adanya. Dan dinukilkan banyak sekali ijma para ulama yang menyepakati bahwasanya orang yang tidak beriman kepada surga dan neraka, mereka tidak dikatakan orang yang beriman. Para jemaah yang subhanahu Allah Subhanahu wa taala, ngomong-ngomong masalah surga dan neraka, kita harus tahu bagaimana sifatnya surga dan neraka. Agar ada motivasi dalam hidup kita ini saat kita tahu bahwasanya surga itu begitu dahsyat. Dan kita juga ada tameng antara diri kita sama maksiat saat kita membahas masalah neraka. Banyak orang yang dibahas surga terus, bidadari terus. Sama neraka dia lupa. Akhirnya dia santai-santai terus. Oh Allah maha baik, oh surga, nikmat. Coba bahas neraka juga sekali-sekali. Supaya ada tameng dalam diri kita, membendung diri kita ini, ya, membendung sepak terjang kita dalam melakukan maksiat. Para jemaah yang dirahmati Allah SWT, dimulai dari surga dulu. Dikatakan bahwasanya surga itu memiliki beberapa nama. Namanya bukan jannah saja, tapi ada beberapa nama. Yang pertama disebutkan adalah Darussalam. Makanya banyak masjid namanya apa? Darussalam. Ya, surga maksudnya, Darussalam. Sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 128, lahum darussalam 'inda rabbihim, bagi mereka surga yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa huwa waliyuhum, dan mereka adalah, ya Allah adalah wali-wali mereka dan Allah tahu apa yang mereka lakukan. Nama yang pertama adalah Darussalam. Nama yang kedua adalah Al-Firdaus. Surga dikatakan juga dalam Al-Quran memiliki nama Al-Firdaus. Allah SWT berfirman, innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Surat apa? Al-Kahfi ayat 107. Innal ladzina amanu, mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka jannatul firdaus, surga-surga firdaus. Ya, berarti surga itu banyak, bukan cuma satu para jamaah. Nama yang ketiga dari nama-nama surga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah Al-Husna. Ya, dari nama-nama surga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah Al-Husna. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 10, wa kullan wa'adallahu al-husna, dan semua Allah janjikan surga. Orang yang berbuat baik sama Allah akan dijanjikan surga dan akan Allah masukkan ke dalam surga. Nama yang ke berapa? Yang keempat adalah Tuba. Ta, waw, ba, terus ada ya yang tanpa titik itu. Alif maksurah. Tuba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 29, alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husna ma'ab. Mereka-mereka yang beramal soleh, mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, surga bagi mereka, ya, dan tempat kembali yang baik. Yang selanjutnya, nama yang selanjutnya disebutkan Darul Muqamah. Apa? Darul Muqamah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat 35, Allah SWT berfirman, alladzi ahallana darul muqamati min fadlihi. Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita, memberikan pada kita surga, ya,
Ini adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Ya, di sana orang yang masuk surga itu tidak ada rasanya letih dan juga tidak akan pernah ya lesu. Orang masuk surga tidak ada capek, sehat terus, segar terus. Berarti nama lain dari surga ada berapa? 5. Yang pertama Darussalam, yang kedua Al-Firdaus, yang ketiga Al-Husna, yang keempat Tuba, yang kelima Darul Muqamah. Para jamaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui juga bahwasanya surga itu bertingkat-tingkat, atau surga itu ada banyak, bukan cuma satu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah ditanya oleh seorang wanita yang anaknya ikut perang lalu anaknya meninggal dunia. Ya Rasulullah, kata ibu ini, arafta manzilata Harithah minni. Sungguh ya Rasulullah, engkau tahu bagaimana kedudukan anakku Harithah itu ya pada diriku. Ya, ibunya luar biasa cinta sama anaknya meninggal dunia karena ikut perang. Fa iyyaku fil jannah asbiru ahtasib. Kalau dia masuk surga, aku akan sabar dan aku akan berharap pahala dari ini. Wa in takunul ukhra tara ma asna. Tapi kalau ceritanya tidak demikian, aku harus berbuat apa ya Rasulullah? Ya lihat, ditanya sama Rasulullah, anakku ini mati ya Rasulullah dan anak sedih, anak harus buat apa? Kalau dia masuk surga ya Rasulullah, anak akan sabar dan anak akan berharap pahala dari sini atas kesabaran anak. Tapi kalau ternyata ada perkara lain, dia nak masuk surga, tolong ya Rasulullah kasih tahu anak harus buat apa, kata ibu ini. Akhirnya Rasulullah bilang, awa jannatun wahidah. Wahai ibu, apakah engkau pikir surga itu cuma satu? Ini salah satu jawaban Rasulullah kepada ibundanya anak ini. Innaha jinanun katsira. Surga itu ada banyak, kata Rasulullah SAW. Wa innahu lafi jannatil firdaus. Dan anakmu itu ada di surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Lihat, ibunya dikasih tahu anaknya ada di surga yang paling tinggi. Ya, luar biasa para jemaah. Di hadis yang lain dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengajarkan kita semua, mengajarkan para sahabatnya pada waktu itu, yang mana Rasulullah mengajarkan ini pada kita semua. Kata Rasulullah, fa idza sa'altumullah fasaluhul firdaus. Kalau kalian minta sama Allah, minta surga Firdaus. Innahu atau fa innahu awsatal jannah, karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling tengah, wa a'lal jannah, dan surga yang paling tinggi. Wa fawqahu arsyur rahman, dan langsung di atasnya surga Firdaus itu adalah arsyullah, ya, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu tafajjaru anharil jannah, dan dari surga Firdaus itu yang muaranya sungai-sungai yang ada di surga. Jadi mata air yang mengalir di surga itu awalnya dari mana? Semuanya dari surga Firdaus. Karena dia yang paling atas, jadi dimulai dari sana. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disifati dengan sifat yang lain bahwasanya surga itu adalah makhluk Allah yang sangat luas. Yang luasnya itu seperti langit dan bumi. Sampai di sini antum belum punya pertanyaan sama ana, mestinya antum bertanya sesuatu. Antum sudah tahu luasnya surga itu seluas apa? Langit dan bumi. Sekarang anda mau tanya, bumi sudah bisa diukur luasnya berapa? Sudah bisa? Ya diameternya sudah ketahuan lah, bumi berapa ratus ribu kilo lah kira-kira. Itu tidak sampai. Ya, sampai ratusan ribu kilo? Tidak sampai jemaah. Puluhan ribu kilo ya, bumi. Diameternya berapa diameternya bumi? Tanya sama Syekh Google dulu nih. Setahu anda tidak sampai ratusan ribu, tidak sampai. Naik pesawat muter gini tidak sampai 100 ribu kira-kira, puluhan ribu saja diameternya bumi. Tapi masalahnya luasnya surga ini seperti langit dan bumi. Luasnya langit berapa? Siapa yang tahu? Hah? Allahu Akbar. Makanya orang di surga itu kalau lihat itu sejauh mata memandang. Sama dia disamperin tempatnya, nanti di depannya dia lagi sejauh mata memandang lagi. Tidak habis-habis.
Ada orang di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saat dia mendengar ayat dan saat dia tahu bahwasanya luasnya surga itu seluas langit dan bumi, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 21, wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih, ya, dan surga yang luasnya seluas bumi dan langit yang sudah Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, inna fil jannati syajarah, sungguh di surga itu ada pohon, yasirur rakib fi dhilliha mi'ata am, yang mana naungan pohonnya, dari saking besarnya pohonnya, naungan pohon itu, orang jalan di bawah naungannya pohon itu perjalanan 100 tahun. Ada satu pohon, ini baru satu pohon nih dibahas. Satu pohon rindang, orang yang jalan di bawahnya dari naungan awal sampai di ujung sana 100 tahun perjalanan. Besarnya kayak apa pohonnya? La yaqta'uha, ya, dan tidak terputus naungannya. Ya, waqra'u in syi'tum, kata Rasulullah, kalau kalian mau lebih jelas lagi coba baca surat Al-Waqiah ayat 30. Wa dhillim mamdud, dan naungan yang sangat panjang. Lihat. Lalu para jamaah sekalian, fa in qala qail, lalu jika ditanya, kalau surga itu luasnya seluas langit dan bumi, terus nerakanya sebelah mana? Antum udah tanya sama ana jamaah. Enggak nyambung juga kita ya. Kalau enggak baca hadis ini kita enggak pernah tanya ini. Tahu antum di mana neraka? Langit dan bumi ini semua sudah penuh sama surga. Nerakanya sebelah mana? Siapa yang bisa? Kasih hadiah kalau bisa. Ini yang ngantuk-ngantuk sebentar lagi akan melek matanya saat membahas bidadari-bidadari. Tenang ya jamaah. Di mana neraka? Subhanallah. Pertanyaan yang perlu ditanyakan. Kalau surga seluas langit dan bumi, nerakanya sebelah mana? Sudah penuh sama surga semua berarti. Maka dijawab. Dan Rasulullah langsung yang menjawab. Ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW, ya, dan dia langsung bilang, kayaknya orang Badui ini. Dia ngomong bukan bilang ya Rasulullah, tapi dia langsung ya Muhammad, langsung tunjuk. Biasanya kayak gini orang Badui ya. Ara'aita jannah arduha samawati wal ard. Ya. Ya, kan kita tahu surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Fa ainan nar? Terus nerakanya di sebelah mana? Subhanallah. Lihat jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban orang jenius. Yang nanya jenius, yang jawab lebih jenius lagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kira-kira Rasulullah bilangnya di mana? Coba, siapa yang tahu? Di mana kira-kira nerakanya, Pak? Hah? Jawabnya gimana kira-kira? Hah? Bapak bilang di bawah. Semua langit bumi, atas bawah semua surga, seluas langit dan bumi. Mau atas, mau bawah, mau kanan kiri surga, langit dan bumi. Nerakanya di mana? Hah? Di luar daerah langit dan bumi. Berarti Bapak tahu ada satu tempat yang lain selain langit dan bumi. Ya. Langit itu ada 7 lapis, ya, terus berlapis-lapis ke atas. Dan di atasnya ada Sidratul Muntaha. Masa nerakanya ada di Sidratul Muntaha sana? Ya enggak. Di mana? Lihat jawabannya Rasulullah. Jawaban orang cerdas. Kata Rasulullah, "Ara'aita hadzal lail alladzi qad albasa 'alaika kulla syai'?" Lihatkah kamu kalau malam hari itu datang yang menyelimuti seluruh pandanganmu, gelap gulita, tidak kelihatan apa-apa. Thumma laisa syai'. Lalu di pagi hari malamnya tutupnya hilang, jadi terang benderang. Paham ya, Mak? Malam itu zrut antum ditutup, gelap. Lihat ufuk sana gelap, lihat ke sana gelap, lihat ke sana gelap, lihat ke sana gelap. Gelap semua. Terus hilang kata Rasulullah. Kemana gelapnya? Aina ja'al? Rasulullah tanya sama dia, lari kemana tuh gelapnya? Kata dia, wallahu a'lam, ana enggak tahu.
Nah, kata Rasulullah, fa innallahu yaf'alu ma yasha. Allah itu melakukan apa yang Allah kehendaki. Terserah Allah mau ditaruh di mana neraka kita tidak tahu. Jangan ditanya. Pertanyaan yang bagus, membuat kita sadar. Ya, iya juga, kalau semuanya penuh surga, nerakanya sebelah mana? Pinter yang tanya ini. Tapi dijawab dengan jawaban yang lebih pinter lagi. Ya, malam siang aja kita bingung, loh kemana tuh yang gelap tadi tutupnya? Hilang, geser kemana tidak tahu kan? Siang bolong sini, antum berdiri coba, cari di tempat tinggi, lihat ufuk sana, sana, terang semua. Tahu-tahu, blek, hitam, gelap. Terus terang lagi, kemana? Ya sama, Allah SWT melakukan apa yang Allah kehendaki. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, kita sudah bahas barusan tentang luasnya surga. Lalu sekarang perlu diketahui surga itu berderajat-derajat. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadisnya hasan sahih, fil jannati mi'atu darajah, sungguh di surga itu ada 100 derajat. Ma baina kulli darajatain mi'atu am. Dan di antara satu surga dengan surga yang di atasnya jaraknya 100 tahun. Ada 100 surga bersusun-susun. Antara satu dengan yang lain jaraknya 100 tahun. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala, dan di surga Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kamar-kamar untuk para penghuninya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakinnal ladzina ittaqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghuraf mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar." Akan tetapi kata Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, lahum ghurafun, bagi mereka kamar-kamar. Min fawqiha ghuraf, yang di atasnya juga nanti ada kamar lagi di atasnya yang lain. Mabniyatun, dan dibangun seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan juga dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati la ghurafan." Sungguh di surga itu ada kamar-kamar, tara dhuhuriha min butuniha, yang kelihatan bagian luarnya dari dalam dan bagian dalamnya terlihat dari luar. Ini ada kamar-kamar berarti di surga. Dan sifat yang selanjutnya bahwasanya surga itu punya 8 pintu. Dari sifat-sifat surga yang selanjutnya, selain dia luasnya seluas langit dan bumi, surga itu berderajat, ya ada tingkatan-tingkatannya, lalu apalagi ada kamar-kamarnya, lalu surga itu punya 8 pintu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa, man qala, kata Rasulullah, barang siapa yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa ibnatu amatihi atau wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wa anna al-jannatu haqq wa anna an-nara haqq adkhalahu Allahu min ay abwabil jannati tsamaniyati sya. Barang siapa yang bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, hamba dan utusan Allah, dan begitu juga Nabi Isa adalah hamba dan kalimat Allah yang ditiupkan kepada hamba wanita Allah, yaitu Maryam, dan ruh yang Allah tiupkan kepada perutnya Maryam. Dan yang mengatakan bahwasanya, yang meyakini surga itu benar dan neraka itu benar, maka Allah akan masukkan dia dari pintu surga yang 8 yang dia mau. Silahkan pilih. Jelas, berarti pintunya surga ada berapa? Ada 8. Yang selanjutnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, kata Rasulullah SAW, man anfaqa zawjain fi sabilillah, barang siapa yang menafkahi atau berinfak 2 pasang dari hartanya, ngasih uang bukan selembar, 2 lembar. Nah, lihat, ini maksudnya banyak bersedekah maksudnya. Ngasih sapi, ngasih yang jantan sama yang betina. Ngasih sepeda motor, ya, ada pasangannya.
Ada motor yang lain yang dikasih. Maksudnya barang siapa yang sering-sering berinfak. Ya, ada sebagian ulama mentafsirkan hadis ini, siapa-siapa yang banyak berinfak. Bukan cuma sekali-sekali tapi berkali-kali berinfak. Ya, berpasang-pasang, bergandeng-gandeng infaknya dia. Karena sering dia berinfak. Nudiya min abwabil jannah. Dia akan dipanggil dari pintu surga, dari pintu-pintu surga. Ya Abdullah hada khair, sini wahai hamba Allah, ini baik. Faman kana min ahli shalah da'a atau du'ya min babis shalah. Barang siapa yang suka sholat maka dia akan dipanggil dari pintu sholat. Faman kana min ahli jihad, barang siapa yang suka berjihad maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Faman kana min ahli siyam, barang siapa yang suka berpuasa maka dia akan dipanggil dari bab ar-rayyan. Lain. Babus shalah namanya babus shalah. Jihad namanya jihad. Tapi yang berpuasa nama pintunya apa? Ar-rayyan. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Barang siapa yang suka sedekah maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma ala man du'iya min tilkal abwab min darurah?" Apakah orang-orang yang sudah dipanggil dari pintu-pintu itu masih akan merasa kesulitan? Ya. Apakah ada, kata Abu Bakar, orang yang akan dipanggil dari seluruh pintu surga? Lihat. Ada orang yang dipanggil dari satu pintu. Orang ini rajin sholat, dipanggil dari pintu sholat. Satunya suka sedekah, dipanggil dari pintu sedekah. Satunya jihad, satunya puasa. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, apakah ya, ada orang yang akan dipanggil dari semua pintu surga? Semua pintu surga ngajak dia masuk. Apakah ada ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Na'am." Iya, ada. "Wa arju an takuna minhum." Dan aku harap engkau wahai Abu Bakar yang akan dipanggil dari seluruh pintu surga nanti. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ini hadis digunakan oleh para ulama untuk menjelaskan keutamaannya seorang Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Suatu hari Rasulullah SAW di pagi hari para jamaah kumpul sama para sahabat dan Rasulullah tanya, siapa yang pagi hari ini ya sholat 2 rakaat? Atau Rasulullah menyebutkan beberapa amalan-amalan. Abu Bakar ngacu, ana, kata Abu Bakar. Siapa yang hari ini sudah sedekah? Ana. Siapa yang hari ini sudah nyambangi orang sakit? Ana. Siapa yang puasa? Ana. Siapa yang sudah nganterin jenazah? Ana. Siapa yang sudah nyambangi orang sakit? Ana. Semua Abu Bakar sudah. Masih pagi ini. Kata Rasulullah, tidaklah amalan-amalan ini berkumpul dalam diri seseorang dalam sehari, melainkan orang ini akan menjadi penghuni surga. Ya. Allahu Akbar. Tapi disayang di luar sana banyak orang-orang, ya ada sekelompok manusia yang mengaku kaum muslimin tapi mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, menghina Abu Bakar As-Siddiq. Gimana? Rasulullah muji Abu Bakar, dia menghina. Siapa dia? Gitu. Siapa mereka jamaah? Ya. Dan juga pintu-pintu surga ini juga disifati dalam hadis-hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi innama baina misra'ay min masari'il jannah kama baina Makkah wa Humair atau Hamir kama baina Makkah wa Basra." Sungguh lebarnya pintu-pintunya surga, antara pintu surga yang satu sama yang lainnya itu lebarnya seperti perjalanan dari Makkah ke Basra. Ini ribuan kilo lebarnya jemaah. Satu pintu surga kalau dibuka, lubangnya itu lebarnya seperti apa? Perjalanan dari Makkah ke Basra. Basra ini tempat ada di Syam sana. Basra ada di Syam dan sangat jauh dari Makkah. Lebih 2000 kilo kira-kira. Ya, dahsyat, besar pintunya. Dan disifati bahwasanya bejana-bejananya yang ada di surga itu terbuat dari emas dan perak. Allah SWT berfirman, "Yutafu alaihim bi sihafin min dhahabin wa akwab." Yang nanti akan digulirkan dalam surga piring-piring dari emas dan juga begitu juga ada gelas-gelas dari emas. Di ayat yang lain Allah SWT berfirman dalam surat Al-Insan ayat 15, "Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira." Dan kelak akan dibawa, akan digulirkan di tengah-tengah mereka gelas-gelas ya, bejana-bejana dari perak, wa akwabin, dan juga gelas-gelas, begitu juga tiku-tikunya sama. Ya, emas dan perak. Dan perlu diketahui, tanahnya surga itu para jamaah terbuat dari misik. Wa turabuha atau wa turbatuha misk. Antum bisa bayangkan? Misik,
yang dijual parfum-parfum sama orang, itu tanahnya surga nanti misik. Jangan antum berkhayal tanahnya surga itu terus minyak wangi, bukan. Ya, enggak bisa. Jadi namanya saja yang sama tapi kelak hakikatnya tidak pernah sama. Rasulullah bilang, nanti di surga itu ada pohon kurma, juga ada delima, ya tapi tidak sama. Delima yang ada di dunia sama delima yang ada di surga, tidak sama. Namanya aja yang sama, sama-sama kurma, sama, namanya saja. Dan kita sebagai manusia hanya akan membandingkan hal-hal yang sudah pernah kita lihat di dunia ini. Bidadari, ya kita bandingkan sama wanita tercantik yang pernah kita lihat. Istri kita bukan kira-kira itu? Hah? Bidadari, bayangan kita perempuan yang paling cantik yang pernah kita lihat. Tak pernah sama, bidadari tidak bisa dilihat, tidak bisa kita tahu sekarang. Akal kita terbatas para jamaah. Terbatas atas apa yang kita lihat. Makanya kata Ibnul Qayyim, iya kalau tidak salah Ibnul Qayyim bilang, jadi kita ini sama surga, meskipun kita sudah tahu nama-namanya, sama nama-namanya, tapi hakikatnya tidak akan pernah sama. Karena Rasulullah bilang, surga itu ma la ainun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Tidak bisa dilihat sama mata, tidak bisa didengar sama telinga, dan tidak pernah terbesit di diri manusia manapun. Tapi nama-namanya aja yang sama. Jadi kata beliau, sama seperti orang buta, dari lahir sampai tua buta, terus sama Allah dikasih waktu 1 detik untuk melihat. Saat dia melek, dia lihat ayam. Tek, melek, ini ayam. Tek, terus buta lagi. Sekarang antum bilang sama dia, ada sepeda motor keren, Harley Davidson. Pasti dia bilang, segimananya ayam. Iya kan? Yang dia lihat apa? Ayam. Ada hewan namanya sapi, segimananya ayam. Kenapa? Di kepalanya cuma ada apa? Ayam. Sama kayak kita. Di kepala kita, bidadari itu wanita yang paling cantik. Di kepala kita kurma ya itu, ajwa, ada kurma sukari, ya itu. Delima ya di rumah kita rumman delima, ya itu yang warna merah ada biji-bijinya. Di surga semua tidak sama. Kita hanya membandingkan semuanya hanya dengan apa yang sudah kita lihat di atas muka bumi ini. Pada zaman subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala, adapun makanan-makanannya surga, ya tadi kita sudah sebutkan tanahnya surga itu adalah misik. Ya, kata Rasulullah SAW, "Tsumma udkhiltul jannah," aku dimasukkan ke dalam surga, "fa idza fiha habairil lu'lu' wa idza turabuha misk." Saat aku dimasukkan surga, aku lihat ada kubah-kubah besar yang terbuat dari mutiara. Kubah-kubah dari mutiara. Kita biasa lihat mutiara segini. Iya kan? Lihat mutiara segini, Masya Allah, berapa tuh harganya? Baru segini. Ini kubah besar terbuat dari mutiara. Ini melambangkan dunia yang sama kita dibangga-banggakan ini, tidak ada apa-apanya jamaah. Punya mutiara bangga, nanti ada kubah dari mutiara. Bayangkan antum. Disifati lagi sifat yang lain. Saat Rasulullah menyifati malaikat Jibril, ketemu sama malaikat Jibril, kata Rasulullah, baru kali ini saat Isra Mi'raj Jibril ngasih lihat bentuk aslinya ke ana. Sebelum ini Jibril itu kalau datang ke ana berubah jadi wajahnya seorang sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi. Tampan orangnya memang. Jadi Jibril kalau turun bawa wahyu, mukanya menjelma jadi mukanya Dihya Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Dan saat Isra Mi'raj sudah sampai ke langit yang paling atas, Jibril ngasih lihat bentuk aslinya. Kata Rasulullah, dia pakai seperti jubah berwarna hijau terbuat dari sutra, dan dia punya 600 sayap. Satu sayapnya kalau dibentangkan itu nutup ufuk, satu sayap, dia punya 600 sayap. Dan kalau sayapnya dibuka, berjatuhan itu permata-permata dan mutiara-mutiara dari sayapnya yang berwarna-warni macam-macam warnanya. Dibuka gini jatuh itu dari sayapnya Jibril. Berarti
Dunia yang membuat kita ribut setiap hari ini jamaah, tidak apa-apanya jamaah. Hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau ada nanti di surga kubah dari mutiara, Jibril buka satu sayapnya, keluar itu yang diperebutkan sama manusia di atas muka bumi ini. Dan itu buat Jibril hal biasa, jatuh-jatuh sudah biarin jatuh gitu. Bukan terus jatuh dikumpulin lagi. Hal biasa. Berarti ini semua hina. Harta-harta yang sama kita dibuat ribut setiap hari, perang satu sama yang lain, ribut sama teman, ribut sama keluarga. Itu semua hina para jamaah. Tidak ada artinya. Belum malaikat-malaikat yang lain yang sangat dahsyat. Ya. Salah satu malaikat yang mengusung Arsyur Rahman, dari daging telinganya ini sampai ke pundaknya, seperjalanan berapa? 1000 tahun atau 100 tahun dari telinganya ke pundaknya. Besarnya kayak apa jamaah? Terus kita baru punya apa sudah sombong, lupa diri. Siapa kita ini jamaah? Yang kita kena sakit gigi sudah bubar semua. Semuanya salah. Yang ngomong gak bisa. Sakit gigi sedikit. Pusing, gak karuan semuanya. Ya. Baru punya harta sedikit sudah sombong, lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi harta yang kita punya gak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tidaklah semua ini yang kita terima bagi Allah melainkan hanya seperti apa? Jarum dicelupin ke laut, diangkat lagi. Ya itu sisanya. Itu yang sama Allah dikasih ke kita semua ini dari awal sampai hari kiamat nanti. Tidak mengurangi kekayaan Allah sama sekali. Dan disebutkan para jemaah sekalian bahwasanya makanan-makanan di surga itu adalah makanan yang silahkan antum pilih sendiri yang antum mau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladzul a'yun." Di dalamnya itu apa saja yang diinginkan oleh jiwa-jiwa, silahkan sebut makanannya apa, monggo dimakan. Tidak ada ceritanya, oh ini lagi tidak musim, belum musim, tidak ada. Antum mau apa? Ada semua. Dan bagi mereka apa yang mata mereka nafsu mau makan, ada datang. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Waqi'ah, kata Allah SWT, wa fakihatin mimma yatakhayyarun, buah-buahan sesuka mereka, mereka pilih silahkan yang mereka mau. Wa lahmi tairin mimma yashtahun, dan daging-daging dari burung-burung juga yang mereka mau. Mereka berhasrat untuk makan, silahkan dimakan. Apapun yang kalian mau. Ya. Dan perlu diketahui para jamaah sekalian, nikmat yang terbesar di surga adalah ru'yatullah subhanahu wa ta'ala. Bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat Tuhan yang sama kita setiap hari disembah. Yang kita sujud, subhana rabbiyal a'la, la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ya, nikmat yang paling besar dalam surga adalah memandang atau melihat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis datang dari sahabat yang mulia Suhaib, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahlul jannah atau ahlul jannah al-jannah, qala," saat orang-orang yang masuk surga sudah masuk semua ke dalam surga, yaqulullah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, turiduna syai'an azidakum atau azidukum, apakah kalian mau aku tambahkan lagi untuk kalian nikmat ini? Bayangkan jemaah, sudah masuk surga, kita ini dimasukkan ke surga, cukup sudah, yang penting tidak masuk neraka, masuk ke surga. Ya. Sudah masuk surga, lihat kenikmatan seperti itu, emas bergelimpangan, ya ada kubah dari mutiara, bidadari, buah-buahan, makanan bergelimpangan, orang bertelekan, luar biasa. Masih ditanya lagi, apakah kalian mau aku tambahkan?
ini mereka bilang, ya Allah, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami ya Allah? Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau sudah masukkan kami ke dalam surga ya Allah? Wa tunjina minan nar, dan engkau sudah selamatkan kami ya Allah dari neraka. Maksudnya, apa ini tidak cukup ya Allah? Sudah cukup maksudnya. Sama Allah beri tambah lagi. Lalu fayakshiful hijab. Lalu Allah lepas hijabnya yang Allah ya pasang selama ini untuk membatasi ya orang tidak bisa melihat Allah karena ada hijabnya yang terbuat dari apa? Cahaya. Fama u'tu syai'an ahabbu ilaihim min nadhari ila rabbihim, dan tidaklah mereka diberikan sesuatu yang lebih buat mereka bahagia, lebih dari bahagia mereka bisa melihat Tuhannya, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW ya mengajarkan kita satu doa. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW bersabda, "Wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik." Ya Allah, aku meminta kepadamu kelezatan bisa melihat wajahmu ya Allah, wasyauqa ila liqa'ik, dan rindu untuk berjumpa denganmu ya Allah, fi ghairi dharra'in mudhirrah, dalam keadaan tidak bermudarat ya, wala fitnatin mudhillah, dan bukan dalam keadaan yang terfitnah, teruji. Allahumma zayyinna bi zinatil iman, ya Allah, ya berilah kami perhiasan berupa keimanan, waj'alna hudatan muhdatin, dan jadikanlah bagi kita petunjuk-petunjuk ya, yang memberi petunjuk bagi kita. Para jamaah subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan juga bagi mereka-mereka orang yang masuk surga ya, perhiasan-perhiasan, pakaian-pakaian ya, permadani-permadani, cangkir-cangkir, teko-teko ya, bantal-bantal, dan yang lain-lain yang tidak terbesit di dalam kepala manusia. Allah SWT berfirman ya, saat menjelaskan tentang perhiasan-perhiasan dan pakaian-pakaian yang Allah berikan kepada orang-orang penghuni surga, ulaika lahum, merekalah orang-orang yang akan diberikan kepada mereka jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawah-bawahnya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yuhallawna fiha, dan mereka akan diberi perhiasan di sana, min asawir, dari kalung-kalung, gelang-gelang dari emas, wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraqin, dan mereka akan dipakaikan pakaian-pakaian berwarna hijau yang terbuat dari sutra-sutra yang tipis maupun yang tebal, muttaqi'ina fiha 'alal ara'ik, dan mereka semua bertelekan ya di atas itu kasur-kasur permadani-permadani, dan ada bantalnya. Ni'mat thawab, sungguh betapa ganjaran yang sangat nikmat. Wa hasunat murtafaqa, ya, tempat yang sangat baik, santai. Makanya mereka-mereka para sahabat, orang-orang terdahulu kita, saat ditanya apakah kamu tidak beristirahat, saya tidak akan istirahat kecuali kaki saya sudah dua-duanya ada di surga. Satu belum, dua-duanya nginjak surga baru istirahat. Para jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadkhulul jannah yan'amu la yab'as." Siapa yang kelak masuk surga maka dia akan diberi nikmat dan nikmatnya tidak pernah sirna. La tubla thiyabahu, baju-bajunya tidak akan pernah rusak, wala yafna syababahu, dan masa mudanya tidak akan pernah hilang. Muda terus. Orang masih muda takut nanti 3 tahun lagi, 4 tahun lagi saya tua. Di surga tidak ada ceritanya orang tua, semuanya anak muda. Wa amma al-furush wal aqwa wal abarik, adapun permadani-permadani, cangkir-cangkir dan teko-tekonya, Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rahman, muttaqi'ina ala furushin bata'inuha min istabraqin wa janal jannataini dan. Mereka bertelekan di atas ya permadani-permadani, wa bata'inuha min istabraqin, ya, yang bahannya terbuat dari sutra,
Ada bantal-bantalnya juga. Wajanal jannataini, dan kedua surga tersebut buah-buahannya sangat dekat untuk dipetik. Dan Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 14 sampai 16, wa akwabum mawdu'ah, cangkir-cangkir yang diletakkan, wa namariku masfufah, dan juga bantal-bantal yang disusun, wa zarabi mabthuthah, dan juga permadani-permadani yang dihamparkan. Ya. Dan juga para jamaah sekalian, ada nikmat yang sungguh dahsyat yang akan Allah berikan kepada para hambanya dalam surga, yaitu hurul ain, bidadari-bidadari. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur ayat 20, wa zawwajnahum bihurin ain, kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari. Rasulullah SAW bersabda di suatu hadis yang diriwayatkan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, awwalu zumratin talijul jannah suratuhum ala suratil qamar lailata badr. Kelompok pertama yang nanti masuk surga, mereka itu seperti bulan purnama bercahaya. Ya, seperti bulan di waktu bulan purnama, sangat bercahaya. La yabsukuna fiha, mereka tidak meludah di dalam surga. Tidak ada orang ludah dalam surga, tidak ada jamaah. Wala yamtakhun atau wala yamtakhitun, tidak ingusan. Wala yataghawwatun, mereka tidak buang air besar. Aniyatuhum fiha adh-dhahab, bejana-bejana mereka semua terbuat dari emas. Amsyatuhum min dhahabin wa fiddah, min adh-dhahabi wal fiddah, sisir-sisir mereka terbuat dari emas dan perak. Wa majamiruhum al-uluwa, dan tempat perapian mereka itu terbuat dari kayu cendana. Walikulli wahid minhum zaujatan. Ya. Atau warashuhum al-misk, lalu keringat-keringat mereka itu wangi seperti misik, kata Rasulullah SAW. Lihat, tidak ada ludahnya, tidak ada ingusnya, tidak buang air besar, keringatnya berbau misik. Keringatnya itu misik, bukan berbau misik tapi misik. Terus perapian mereka itu buat lampu-lampunya itu dari kayu cendana. Kayu cendana yang ratusan juta harganya jamaah, dibuat tempat untuk perapian mereka. Dan setiap di antara mereka akan diberi 2 istri. Jadi jangan khawatir bapak-bapak yang ingin nikah lagi tapi gagal terus. Nanti insya Allah masuk surga punya istri 2 ya. Dan kita lihat 2 istri ini apa sama kayak di dunia yang suka ribut-ribut, perang antara satu dengan yang lain. Ya, kita lihat ini penjelasan Rasulullah. Yura mukhus suqahuma min wara'il lahmi minal hasan. Kelihatan tulang sumsumnya, sumsum tulangnya kelihatan di balik lututnya. Dari saking cantiknya. Antum lihat perempuan, kelihatan tulang sumsumnya, antum kabur jamaah di dunia ini. Tak bisa dibayangkan seperti apa indahnya para bidadari. La ikhtilafa bainahum wa la tabaghud. 2 istri ini tidak saling ribut satu dengan yang lain dan tidak berbeda pendapat. Tidak saling benci, iri satu dengan yang lain, tidak ada cemburu-cemburuan. Kenapa? Kata Rasulullah, qulubuhum qalbun wahid. Hati mereka para bidadari itu satu sebenarnya. Yusabbihunallah bukratan wa asyiyah, dan kerjaan mereka itu bertasbih kepada Allah di pagi dan sore hari. Bidadari jamaah. Ya, belum selesai. Sifatnya belum selesai sampai sini. Allah SWT mensifati para bidadari juga dan Rasulullah SAW. Ya, sifat yang pertama, qasiratut tarfi. Matanya tidak mau melihat, melainkan hanya melihat suaminya saja. Allahu Akbar. Pandangannya pendek, maksudnya apa? Tidak mau lihat yang lain, dia hanya melihat suaminya. Di saat di atas muka bumi ini wanita-wanita mengeluh-elukan artis-artis, K-pop, Korea.
Suaminya ditukar sama itu semua. Di surga Allah siapkan wanita-wanita, bidadari-bidadari yang matanya tidak pernah melihat melainkan hanya melihat suaminya. Ya. La yanzuruna ila ghairi azwajihim. Mereka tidak mau melihat melainkan yang mereka lihat hanya suami-suaminya saja. Allah SWT berfirman, fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Ya, di dalamnya terdapat qasiratut tarfi, bidadari-bidadari yang matanya tidak pernah melihat melainkan hanya suaminya, yang mereka pula tidak pernah disentuh sama manusia manapun dan tidak pernah disentuh sama jin manapun. Murni untuk suaminya, tidak pernah dilihat orang. Mereka menunggu suami dalam kemah-kemah. Dan itulah sifat yang kedua para jamaah sekalian, ya, maksuratun fil khiyam. Mereka itu disiapkan oleh Allah dalam kemah-kemah, ya, menunggu para suaminya, la yakhrujna, dan mereka tidak pernah keluar dari sana. Jadi tidak ada yang tahu nanti istrinya ini gimana, tidak ada. Tidak ada yang bisa menikmati itu melainkan suaminya saja. Kata Allah SWT dalam surat Ar-Rahman ayat 72, hurun maksuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari yang sama Allah diletakkan dalam kemah-kemah yang sudah menanti suaminya. Sifat yang keempat atau sifat yang ketiga adalah khairatun hisan. Wajah-wajahnya yang cantik jelita dan akhlak-akhlaknya yang luar biasa, indah. Ya, di dunia ini banyak kita melihat wanita-wanita yang mungkin cantik luar biasa tapi tidak punya akhlak. Pakai bajunya tidak benar, telanjang-telanjang, kurang ajar sama suaminya, kabur dari rumahnya, tidak menghargai suaminya. Tapi bidadari, ya, khairatun hisan. Wajah-wajahnya cantik jelita dan akhlaknya pula adalah akhlak-akhlak yang mulia. Sifat yang keempat, mutamathilat fis sin. Umur-umur mereka semuanya berdekatan, tidak ada yang tua. Ya, Allah SWT berfirman dalam surat Sad ayat 52, wa indahum qasiratut tarfi atraba. Dan nanti di surga ada bidadari-bidadari yang tidak pernah melihat melainkan hanya melihat suaminya saja, atraba, yang umurnya itu berdekatan. Ya, masih muda semua, tidak ada yang tua. Sifat yang kelima adalah urubun mutahabbibatun ila azwajihin, yang cinta luar biasa sama suaminya. Ya, kurang apa jamaah? Ya, apa kita mau menukar ini semua dengan wanita-wanita yang ada di dunia ini? Kita berzina sama wanita-wanita yang ada di dunia ini? Apa kita mau tukar ini bidadari sama wanita-wanita yang ada di dunia ini? Dan kelak istri kita yang soleha yang akan memimpin semua bidadari yang ada di surga. Meskipun ada ibu-ibu yang bilang, boleh enggak kalau saya cemburu nanti? Boleh enggak biar suami saya sama saya lagi nanti? Enggak usah yang lain. Dari sekarang sudah cemburu. Ya, tapi nanti mereka-mereka yang ngomong seperti itu tidak akan cemburu karena sudah enggak ada cemburu-cemburuan lagi di surga. Para jamaah, adapun sifat yang keenam, mereka semua adalah perawan. Kata Allah, faja'alnahunna abkara, kami jadikan mereka-mereka semuanya perawan. Uruban atraba, yang mencintai suaminya dan umurnya itu berdekatan. Ya. Subhanallah.
Dan sifat yang ketujuh adalah mutahharatun min kulli adha. Mereka semua dibersihkan dari seluruh kekotoran yang ada di bumi ini. Ya, kita tahu wanita-wanita yang ada di atas muka bumi ini kadang haid, nanti nifas, ya, buang air besar, kencing, ada ingusnya, dan yang lain-lain. Secantik-cantik istri kita, kalau kentut itu bau, ya sudah. Mesti tampan-tampan suaminya, ya kalau bangun tidur mulutnya ya bau, sama ya maaf. Ya. Tapi bidadari di surga sama Allah disiapkan jauh dari ini semua. Ya Allah SWT berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajun mutahhara." Orang-orang beriman dan beramal saleh, kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan akan kekal di dalamnya, dan di sana mereka memiliki istri-istri yang Allah sucikan, bersih dari kotor-kotor wanita yang ada di dunia. Para jamaah subhanahu Allah Subhanahu wa taala, ya kalau ana lanjutkan tentang urusan surga ini, ya mungkin waktunya tidak cukup, kita sudah masuk jam 3. Ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang sifat-sifat sisa dari sifat-sifat surga, dan juga kita lanjut ke sifat-sifat neraka. Wallahu taala alam bisawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Mungkin ada jamaah yang mengirimkan pertanyaan, fadhol. Jika tidak ada pertanyaan, Anda tutup sekarang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan jika ada pertanyaan. Apakah benar anaknya seorang muslim yang masih bayi itu kalau meninggal masuk surga? Kalau benar bagaimana dengan bayi yang meninggal tapi keturunan non muslim? Ya, Rasulullah SAW bersabda apa? Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Semua kelahiran anak bayi lahir itu lahir di atas fitrah. Nanti kelak orang tuanya yang jadiin dia orang Yahudi, orang tuanya yang buat dia jadi orang Nasrani, orang tuanya yang bikin dia jadi orang Majusi, dan agama-agama lainnya. Mereka semua terlahir di atas apa? Fitrah. Makanya kalau bayi mati masuk surga. Wallahu alam bissawab. Jadi bukan dilihat orang tuanya, bukan. Bayinya itu sendiri terlahir di atas apa? Fitrah. Siapa yang bilang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, cukupkan sampai di sini para jamaah sekalian. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.